Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi kuliah saya, yaitu geomorfologi. Dalam geomorfologi ini saya akan menjelaskan tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasannya. Tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menghasilkan perubahan pada kulit bumi. Sifat tenaga endogen ini adalah membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Contohnya saja, di suatu daerah yang dulunya memiliki permukaan bumi yang rata, tetapi akibat dari tenaga endogen berubah menjadi pegunungan, bukit, dan gunung. Oke teman-teman, endogen sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama, vulkanisme, tektonisme, dan seisme atau gempa bumi. Tetapi pada kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang seisme atau gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba yang mengakibatkan gelombang seismik. Gempa bumi sendiri memiliki beberapa jenis, entah itu dilihat dari penyebabnya maupun kedalamannya. Jenis gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi disebut sebagai gempa tektonik. Ini termaksud salah satu faktor penyebab gempa bumi yang sering ditemui. Ini adalah beberapa gambar dari gempa bumi tektonik terdahsyat yang pernah terekam dalam sejarah geologi, yang mana terjadi pada tahun 1960 di kota Valdivia di Chile. Kekuatannya sebesar 9,5 skala Richter. Yang kedua, letusan gunung berapi. Gempa bumi juga bisa terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti ini bisa menjadi gejala sebelum terjadinya letusan gunung berapi. Gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi disebut dengan gempa bumi vulkanik. Contoh gambar-gambar ini adalah gempa vulkanik terbesar dalam sejarah yang terjadi pada tahun 1981 di gunung berapi St. Helens dengan skalanya 5,5 skala Richter. Yang ketiga, fenomena alam. Fenomena alam seperti tanah longsor, gua yang runtuh, dan lain sebagainya bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh faktor ini biasanya hanya kecil saja dan wilayah cakupannya pun sempit. Gempa bumi yang disebabkan oleh fenomena ini disebut dengan reruntuhan. Oke, selanjutnya jenis gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini biasanya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya mulai dari 60 km sampai dengan 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini biasanya menimbulkan kerusakan yang ringan atau sedang-sedang. Yang ketiga, gempa bumi ringan atau dangkal, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang memiliki hiposentrum kurang dari 60 km. Gempa ini biasanya menimbulkan kerusakan yang parah. Oke, selanjutnya tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dengan sifatnya yang dapat merusak permukaan bumi yang terbentuk dari tenaga endogen.
Tenaga eksogen sendiri bersumber dari air, angin, sinar matahari, es, dan organisme yang mengakibatkan proses pelapukan, erosi, sedimentasi, dan denudasi. Tenaga eksogen sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama pelapukan, yang kedua erosi, yang ketiga sedimentasi. Tetapi pada kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang erosi. Erosi sendiri adalah peristiwa pengikisan padatan seperti sedimen, batuan, tanah, dan lain sebagainya yang terjadi karena adanya proses transportasi air, angin, hujan, dan pengaruh makhluk hidup lainnya. Erosi sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama, erosi oleh gelombang laut. Erosi oleh gelombang laut dinamakan pula abrasi atau erosi marin. Gelombang laut yang bergerak ke arah pantai mampu mengikis bahan pemecahan batu-batu karang di pantai. Kemudian diangkut ke tempat-tempat lain di sekitarnya atau arah laut dan samudera. Tebing laut seperti gelombang yang dihasilkan oleh erosi pantai ini terjadi di Geopark Nasional Pesisir Jianshan, Dalian, Provinsi Liaoning, China. 2. Erosi angin. Erosi oleh pengerjaan angin atau deflasi banyak terjadi di daerah gurun beriklim kering yang sering terjadi badai pasir yang dikenal dengan istilah harmattan. Pada saat kejadian angin kencang tersebut, butiran-butiran kerikil dan pasir yang terbawa angin akan mengikis bongkah batuan yang dilaluinya. Bolivia yang diukir oleh erosi angin ini terdapat di Altiplano. Massa air yang mengalir, baik gerakan air di dalam tanah maupun di permukaan bumi, berupa sungai atau aliran permukaan selamban apapun pasti memiliki daya kikis. Sedikit demi sedikit, air yang mengalir itu mengkorisi batuan atau tanah yang dilaluinya. Semakin cepat gerakan air mengalir, semakin tinggi pula daya kikisnya. Oleh karena itu, sungai-sungai di wilayah perbukitan atau pegunungan yang alirannya deras memiliki lembah yang lebih curam dan dalam dibandingkan dengan sungai wilayah daratan yang aliran relatif sedang. Jenis erosi ini terjadi di Skotlandia. Erosi selanjutnya adalah erosi glasial. Erosi glasial ini adalah bentuk pengikisan massa batuan oleh gletser, yaitu massa es yang bergerak. Gletser terdapat di wilayah kutub atau di pegunungan tinggi yang puncaknya senantiasa tertutup oleh lemparan salju dan es. Massa gletser yang bergerak menuruni lereng pegunungan akibat gaya berat maupun pencairan es akan mengikis daerah-daerah yang dilaluinya. Klaster ini terdapat di atas Danau Louise di Alberta, Kanada. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tenaga eksogen dan tenaga endogen. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.